There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. You're not here. It's been way too long. Alhamdulillah aku, suami dan juga orang tuaku kali ini tuh kumpul di rumah yang ada di pondok pesantren. Nah, ini adalah suasana subuh-subuh setelah tadi kita dari masjid, kemudian ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya teman-teman, lanjut aku beresin rumah. Nah, ini tuh aku awali dari bagian depan dulu karena nanti supaya anak-anak yang ada di kamar itu bisa aku pindahin. Karena anak-anak tuh kalau pagi-pagi gini nyantai ya teman-teman, mereka tuh lagi pada asik pegang HP gitu ya teman-teman. Nah, ini aku empel dulu untuk bagian ruang tamunya. Jadi enaknya di rumah baru yang ada di pondok pesantren itu belum ada terlalu banyak barang. Jadi kalaupun misalkan ngepel, nyapu itu lebih praktis. Dan rumahnya juga kan ukurannya kecil, hanya 6 kali 6 meter. Way too long now. If I can lay down beside you. Dan memang udah kangen banget gitu ya teman-teman. Aku tuh nggak nginep-nginep di sini udah hampir 2 mingguan. Kangen suasana nyamannya di pondok pesantren. Di sini tuh walaupun rumahnya kecil, hanya ukuran 6 kali 6, tapi halamannya itu luas banget. Jadi berasa enak aja, berasa tinggal di kampung. Bisa keliling-keliling tanpa takut sama motor atau kendaraan lainnya. Kalau di rumah aku kan rumahnya besar tapi halamannya kecil. Mau ke depan rumah ada jalan mobil, ke pinggir ada jalan, ke belakang, ke depan, semuanya dikelilingi sama jalan. Takutnya kalau anak-anak pada main tuh takut ada motor lewat, mobil lewat. Nah, kalau di sini kan satu komplek gitu, ada jalannya juga, ada lapangan. Pokoknya anak-anak tuh pada main di sini. Nah, sekalian aku juga udah dari kemarin punya rencana pengen berkebun di halaman yang ada di pondok pesantren. Lahan kosongnya itu masih banyak banget. Jadi rencananya kita itu mau benar-benar nanam segala sesuatu sayuran yang dibutuhkan, dari mulai pakcoy, tomat, terus cabe. Pokoknya kita lihat dulu situasi tanahnya, karena kan tanahnya itu kebanyakan yang awalnya tanah suburnya itu di atas, kita keruk. Setelah dikeruk kemudian diuruk sama tanah yang lain, dan urukan itu tuh kebanyakan bukan tanah ya teman-teman, ada urukan dari sisa-sisa bangunan, ada mungkin dari batu-batu. Jadinya tanahnya itu kurang subur. Nah, untuk saat ini mau aku suburkan kembali gitu. Nah, kemarin udah ngebakar rumput-rumput. Nah, itu nanti sisa-sisa abunya itu bisa katanya untuk menyuburkan tanah. Kemudian kemarin juga ada yang ngirim kotoran kambing banyak banget. Nah, itu juga sama untuk menyuburkan tanah. Alhamdulillah pagi-pagi rumah tuh udah bersih ya teman-teman, udah kinclong. Anak tuh kalau di sini pada seneng gitu. Nah, ini aku lanjut beresin dulu untuk bagian teras depan. Jadi di rumah baru yang ada di pondok pesantren tuh ada teras depannya itu gede banget untuk nerima tamu, untuk apapun, bahkan kita makan di sini. Jadi serbaguna gitu ya teman-teman. Dan untuk ruang tamu ada di dalam, cuma memang sempit dan belum ada kursinya. Kalaupun ada tamu misalkan ya itu ya teman-teman, kalau ada tamu itu harus digelarin karpet karena kan nggak ada kursi. Nah, ini lanjut aja aku nyapu di sini sama ngepel juga nantinya. Di sini tuh keramiknya hitam ya teman-teman, jadi kotor tuh kelihatan banget kalau warna hitam. Ada debu sedikit aja itu kelihatan. Pokoknya yang lagi ngebangun rumah atau renovasi rumah, aku kasih saran gitu ya teman-teman, jangan menggunakan keramik atau granit warna hitam. Warna hitam itu warna yang kalau susah ya untuk diurusnya, mau di kamar mandi ataupun di teras sama. Jadi pengurusannya itu yang susah.
kalaupun kita pel misalkan hanya dengan pelan biasa itu hasilnya bakalan noda-noda airnya itu bakalan kelihatan. Nah ini lanjut aku sapuin menggunakan kain pel kayak gini. Ini bukan dipel ya teman-teman, sebelum disapu sebelum dipel aku kasih sapu ini dulu supaya debu-debunya itu udah pada hilang, soalnya ini kan luar, anginnya juga kenceng. Nah ini lanjut aku ngepel. Alhamdulillah waktu kemarin kan hujan itu di tempat aku Pelabuhan Ratu udah lumayan, dalam 1 minggu itu ada 3 kali ya teman-teman hujan. Masya Allah seneng banget kalau misalkan ada hujan, terutama di pesantren ini kan tanahnya itu luas, kita juga mau berkebun. Pas kemarin turun hujan tuh alhamdulillah semua tanaman ini tumbuh subur. Kangkung yang asalnya kemarin tuh kan kelihatannya pada kecil-kecil, kurus-kurus, sekarang pas aku lihat tuh montok-montok banget ya teman-teman. Udah beberapa kali aku ambil, tetangga udah dibagiin juga. Nah kemarin rencananya tuh pengen dikasih ke ibu-ibu pengajian, tapi ternyata aku tuh lupa. Nah itu suami baru dari masjid. Kalau di sini tuh ya sholat di masjid berjamaah gitu, nggak ada sholat di dalam rumah. Pokoknya bolak-balik gitu aja deh ya teman-teman, enak banget, nyaman, nggak ada warung. Nah kalau di rumah aku tuh warung di gang-gang itu hampir setiap belokan ada warungnya. Kalau di sini nggak ada, nggak punya tetangga juga. Is thinking about you, not doing well. Don't know. Setelah rumah rapi dan bersih, lanjut aku tuh keliling-keliling pesantren ya teman-teman. Begini suasananya. Nah ini aku pengen lihat buah mangga. Ini tuh buah mangga Irwin, Masya Allah ya teman-teman. Pohonnya itu masih kecil banget, tapi buahnya udah lumayan banyak. Dan ini adalah buah pertama kali. Ini bisa dilihat sendiri, buahnya itu udah hampir ke tanah. Nah, kalau misalkan nggak pakai kayu itu mungkin udah nyampe gitu ke dasar tanah. Ini tuh kita pakaiin kayu supaya agak sedikit ngangkat. Nah, ini dia buah Irwin. Ini tuh buah masih muda atau masih kecil tapi udah berwarna merah kayak gini. Nanti katanya kalau misalkan udah matang rasanya tuh lebih enak lagi. Aku pun baru pertama kali punya yang namanya mangga Irwin ini ya teman-teman. Nih lanjut aku keliling lagi ke kamar mandi, ternyata memang ada banyak sampah. Mungkin ini tuh terbawa angin gitu ya teman-teman. Soalnya kan setiap hari ada yang ngebersihin masjid ini. Cuma memang yang namanya angin pasti membawa sampah-sampah. Ini aku keliling-keliling, Masya Allah bunga-bunga di sini tuh tumbuh subur banget. Ini ada tetangga yang minta kangkung ya teman-teman. Ini kangkungnya lumayan pada montok-montok, masih muda-muda gitu, pokoknya masih saatnya panen nih. Ini kangkung untuk dipanen. Sebenarnya kalau misalkan kangkung itu nggak dipanen, nanti bakalan banyak bunga-bunganya. Nah ini adalah rencana aku, dan ini adalah anak-anak asik bermain di sini. Emang rencana dari awal tuh pengen bikin kebun di sini. Nah ini kemarin aku tuh ngeberesin kos kaki di rumah, dan ternyata banyak kos kaki yang sebelah-sebelah. Akhirnya aku gunakan di sini karena ini kan ngambil-ngambil batu bata gitu. Nah yang aku kasih tanah itu tuh untuk jalan gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalaupun kita lagi panen sayuran, kita tetap nggak kekotoran atau misalkan nggak kena becek. Nah nanti bawahnya itu yang masih kotak-kotak kosong itu nanti mau diisi sama tanah. Jadi pertama kali mau ngumpulin dulu tanah kompos, kemudian kotoran kambing, setelah itu nanti dikasih tanah, dan bakalan ada yang beli, ada juga tanahnya yang ngambil mungkin sebagian. Nah ini dia supaya jalannya itu rata ya teman-teman. Aku kasih batu-batu pasir sama kerikil, itu tuh bekas ngecor waktu dulu. Alhamdulillah masih ada gitu ya teman-teman. Dan kebetulan waktu
waktu kemarin-kemarin tuh kan ada yang tetangganya suami, ada yang ngebuangin bekas-bekas bangunannya. Nah kalau misalkan ini kita bangun tuh bisa buat urukan gitu. Nah ini udah aku bikin garis-garisnya. Aku tuh terinspirasi banget dari salah satu artis, Prilly gitu ya teman-teman, Prilly Latuconsina kalau nggak salah. Nah dia itu walaupun rumahnya mewah, megah banget, tapi nanam sayuran gitu di halaman rumahnya. Sayurannya itu mudah banget dipanen karena ada jalannya gitu ya teman-teman. Kalau itu kan modalnya lumayan gede, pakai paving block atau misalkan pakai hebel. Nah kalau aku ini kan ada sisa-sisa dari urukan, kemudian ada sisa-sisa bata. Nah ini aja yang pengen aku manfaatkan. Yang penting nantinya bisa untuk kita jalan gitu, nginjak itu jangan sampai kena becek. Nah ini lanjut aku ukur, soalnya pas dilihat-lihat ternyata jalannya aku bikin tuh bengkok ya teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya udah beberapa hari yang lalu aku bikin kayak gini, tapi memang belum beres-beres. Ini juga udah dibantuin sama bapak, dibantuin juga sama banyak orang lah, tapi belum kelar-kelar sampai sekarang. Nah yang hitam itu tuh pengennya dibikin nanti tuh untuk pupuk. Di sini nih mau aku masukkan, karena itu kan dari kita ngebakar bambu yang kering gitu ya teman-teman, katanya subur untuk tanaman. Masya Allah kalau misalkan udah ada di pesantren tuh kayak kita tuh otaknya itu kayak main, pengennya gimana lagi. Masya Allah ya teman-teman, ini tanaman-tanaman yang ada di pondok pesantren. Teman-teman bisa melihat sendiri, bisa menikmatinya. Masya Allah, segala sesuatu yang kita tanam itu bakalan tumbuh dan nanti bakal bermanfaat untuk kita. Makanya jangan malas-malas deh untuk nanam-nanam. Nah ini kacang panjang, ini tuh udah lama banget tapi berbuah terus menerus. Kayak pohonnya itu udah mati gitu teman-teman, tapi buahnya banyak banget. Bukan cuma tanaman sayuran yang tumbuh subur di sini, bunga-bunga pun sama tumbuh subur. Bunga ini tuh berbagai jenisnya banyak ya teman-teman. Ada yang warnanya orange, ada yang kuning, ada yang pink. Nah ini juga ada bunga apa nggak tahu ya teman-teman. Kalau ini kedondong yang kemarin aku sering perlihatkan. Kemudian ada bunga mawar juga, ada melati, dan ini ada pegagan. Pegagan itu obat batuk kalau di tempat aku ya teman-teman. Atau kalau misalkan aku waktu kecil, biasanya ibu-ibu kalau makan bareng-bareng rame-rame buat teram, itu suka makan pegagan sama sambal. Sambal kemudian pakai ikan asin, pakai nasi, itu rasanya enak ya teman-teman. Aku sering banget nyobain, apalagi kalau sambal terasi. Nah tadi pun ada bawang daun, itu juga sama tumbuh subur walaupun kurus-kurus, enggak gemuk-gemuk. Nah ini adalah anak-anak aku yang pada senang banget kalau misalkan udah di rumah yang ada di pondok pesantren. Jadi wahana untuk main mereka itu luas gitu, bisa lari-larian kayak gini tuh tanpa ada motor ataupun misalkan mobil. Nah kalau ini aku tuh mau mindahin bunga. Jadi bunga ini tuh aku mau ambil bibitnya, mau aku tabur-taburin begitu aja. Karena waktu kemarin aku pernah nabur-naburin dan alhamdulillah udah pada tumbuh subur gitu teman-teman. Walaupun cuma ditabur-taburin begitu aja tanpa kita timbun pakai tanah. Nah ini yang kita ambil tuh yang udah tua-tua kayak gini, yang udah siap untuk menjadi bibit. Alhamdulillah ya teman-teman, kegiatan aku hari ini udah hampir selesai. Terima kasih yang sudah ngikutin videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.